Film ini mengisahkan tentang kisah inspiratif yang bermula pada Olimpiade musim dingin di tahun 1988. Termasuk cerita dalam film ini yang akan menceritakan tentang Michael Edwards. Kisah ini dimulai pada tahun 1973 saat Eddie masih berusia kanak-kanak. Dia telah menunjukkan ketertarikan yang besar pada Olimpiade. Di sini dia terlihat menghabiskan waktu bermain sambil berimajinasi tentang menjadi seorang atlet Olimpiade. Meskipun orang tuanya menganggap bahwa ambisi Eddie sebagai sesuatu yang lucu, Eddie sendiri tidak pernah kehilangan tekadnya untuk pergi ke Olimpiade. Seiring berjalannya waktu, impian Eddie untuk berpartisipasi dalam Olimpiade tidak pernah hilang. Walaupun dia menghadapi banyak rintangan, termasuk keterbatasan fisik dan kurangnya dukungan dari ayahnya. Ayah Eddie berharap anaknya segera melupakan keinginannya itu dan mengikuti jejaknya untuk mencari uang. Namun, penolakan itu justru membuat Eddie lebih berusaha keras agar bisa mengikuti Olimpiade. Saat remaja, Eddie berprestasi dalam kompetisi ski downhill lokal. Namun, dia menemui banyak rintangan saat hendak memasuki tim Olimpiade, termasuk dari ketua komite seleksi yang tanpa alasan menyatakan jika Eddie tidak memenuhi karakter seorang atlet Olimpiade dan menyingkirkannya dari tim. Frankly, Eddie, you will never be Olympic material. Goodbye. Meskipun kecewa, tetapi dia tidak pantang menyerah. Di sini, Eddie menemukan sebuah poster yang menginspirasinya untuk mencoba nomor lompat ski jauh. Dari sebuah video, dia mendapatkan sebuah info tentang kamp pelatihan lomba ski di Jerman. Dia pun melihat atlet terbaik saat itu yang bernama Matti Nykänen. Eddie sangat bersemangat ketika mengetahui bahwa Britania Raya tidak memiliki tim lompat ski sejak tahun 1929 dan tidak berencana mengirimkan tim untuk berkompetisi dalam Olimpiade mendatang. Informasi ini menjadi semangat bagi Eddie untuk mengejar mimpinya. Where's my purple rucksack? Under the stairs. Thank you. Why are you going camping? I'm going to be an Olympic ski jumper. Sesampainya di kamp latihan, Eddie bertemu dengan Petra, seorang pemilik kafe yang menawarkan tempat tinggal dan bisa berlatih lompat ski tanpa khawatir akan tempat tinggal. Keesokan harinya, Eddie mencoba lompatannya yang pertama dari ketinggian 15 meter. Dia pun berhasil mendarat dengan mudah. Namun, ketika dia mencoba melompat dari ketinggian 40 meter, usahanya berujung pada kegagalan. Eddie terjatuh, namun dia tidak mengalami cedera yang serius. Melalui percakapan dengan pelatih tim nasional Norwegia, Eddie menyadari bahwa dia telah terlambat untuk memulai latihan lompat ski, mengingat kebanyakan atlet memulai latihan mereka sejak usia 6 tahun. Meski demikian, hal itu tidak menyurutkan keinginannya untuk terus mencoba. Eddie bertekad untuk sukses dan kembali mencoba lompatan dari ketinggian 40 meter. Namun, berkali-kali dia jatuh tanpa berhasil mendarat dengan tepat. Di kamp pelatihan inilah Eddie bertemu dengan Bronson Pierry, yaitu seorang mantan juara junior antar negara yang telah menjadi bagian dari tim Olimpiade di bawah bimbingan pelatih terkenal Warren Sharp. Bronson Pierry ini memiliki reputasi sebagai atlet berbakat namun memiliki perilaku bermasalah, dan akhirnya dia pun dikeluarkan dari tim. Eddie memanfaatkan momen itu untuk memohon kepada Bronson agar mau memberinya beberapa tips tentang lompat ski, tetapi dia malah diusir oleh Bronson. Keesokan harinya, Eddie melihat salah satu atlet terbaik dunia terjatuh saat melakukan lompatan dari ketinggian 70 meter. Atlet itu tampak mengalami cedera serius. Sekarang kita berpindah ke malam hari. Setelah Bronson terlibat dalam perkelahian di sebuah kafe akibat saling ejek, dia mengajak Eddie ke tempat latihan.
Dalam keadaan mabuk, dia memberikan pelatihan dan tips lompat ski kepada Eddie. Pelatihan pun berakhir ditandai dengan penampilan Bronson yang nekat melakukan lompatan dari ketinggian 90 meter. Di mana ini adalah lompatan paling tinggi di tempat pelatihan itu. Meski dalam keadaan mabuk, Bronson ini mendarat dengan sempurna. Hari berikutnya, Eddie yang telah mendapatkan sedikit pengetahuan dari Bronson Perry bertekad melakukan lompatan dari ketinggian 40 meter. Dengan penuh percaya diri, dia berhasil mendarat dengan sempurna tanpa terjatuh. Karena lompatan itu membuat Eddie yakin bahwa dia siap untuk tantangan yang lebih tinggi, yaitu lompatan 70 meter. Eddie lalu menemui Bronson dan menyatakan tekadnya untuk berkompetisi di Olimpiade yang akan diadakan di Kanada. Di sini dia mengetahui bahwa Britania Raya tidak memperbarui syarat peserta selama 52 tahun. Satu syarat yang masih berlaku adalah bahwa lompatan minimal harus dari ketinggian 70 meter. Dengan tekad besarnya, Eddie mencoba lompatan itu. Sayangnya, dengan teknik yang sangat minim dan persiapan yang jauh dari cukup, Eddie mendarat dengan cara yang salah dan terjatuh yang mengakibatkan cedera yang serius. Melihat keberanian Eddie yang tidak menyerah meskipun berkali-kali gagal, Bronson akhirnya mengunjungi Eddie ke rumah sakit. Dia menyadari bahwa Eddie memiliki semangat yang hebat dan memutuskan untuk melatihnya dengan teknik pendaratan yang benar. Di sini, Bronson menyiapkan Eddie untuk bertanding di turnamen senior di Garmisch. Tujuan mereka sederhana, yaitu untuk mencatat lompatan dengan pendaratan sempurna, sehingga Eddie mempunyai kesempatan bisa masuk ke Olimpiade. Dibantu dengan perangkat khusus yang dibuat Bronson Perry, latihan mereka berlangsung hingga turnamen di Garmisch tiba. Di turnamen ini, Eddie hanya perlu melakukan satu lompatan sempurna untuk mendapatkan tiket ke Olimpiade. Dengan persiapan yang lebih matang, Eddie pun bersiap-siap untuk melakukan lompatan dari ketinggian 70 meter. Dan akhirnya, dia berhasil mendarat dengan catatan jarak 34 meter. Meskipun lompatannya terbilang pendek, namun cukup bagi Eddie untuk memecahkan rekor Britania Raya selama 52 tahun dengan jarak 26 meter, menjadikan Eddie layak untuk mewakili Britania Raya di Olimpiade. Keberhasilannya ini ditandai dengan undangan kehadiran dari markas Olimpiade Britania yang menandakan bahwa dia berhasil untuk mengikuti Olimpiade tersebut. Keberhasilan Eddie membuat tugas Bronson untuk memberikan pelatihan kini telah selesai, dan akhirnya mereka pun berpisah. Setelah kembali ke Inggris, di markas Olimpiade Britania, Eddie menghadiri pertemuan dengan komite untuk membahas keikutsertaannya dalam Olimpiade itu. Namun, kendala muncul ketika Dustin yang merupakan ketua komite menetapkan syarat baru dengan menaikkan batas minimum jarak lompatan menjadi 61 meter. Hal itu agar bisa bergabung dengan tim nasional Olimpiade. Karena hal itulah catatan lompatan 34 meter milik Eddie tidak memenuhi syarat untuk mengikutinya. Tidak putus asa, Eddie kembali menghubungi Bronson Perry dan mengungkapkan tekadnya untuk mencapai jarak lompatan 61 meter dengan mengikuti sirkuit Eropa. Di sini Bronson Perry setuju untuk membantunya hingga tujuan itu tercapai. Tantangan ini membutuhkan persiapan yang gak mudah, terutama dalam hal keuangan untuk transportasi dan akomodasi. Dengan sikap pantang menyerahnya ini, Eddie mengambil mobil ayahnya dan dengan sedikit uang dari ibunya, dia berangkat menjalani latihan bersama Bronson untuk mempersiapkan diri menghadapi sirkuit Eropa. Dengan waktu yang tidak banyak mereka miliki, mereka pun mulai melakukan latihan demi mencapai jarak itu. Di sirkuit Eropa, Eddie berhasil mencatat lompatan dengan jarak 43 meter di Sittard, Austria. Catatan ini memperbaiki rekor pribadinya, namun masih belum memenuhi syarat untuk lolos ke Olimpiade. Eddie pun terus berlatih dengan tekun demi mencapai impian masuk ke dalam Olimpiade.
Di St. Moritz, Swiss, dia mencapai lompatan 49 meter, yaitu sebuah peningkatan yang signifikan tapi tetap belum cukup untuk memenuhi kualifikasi. Meski begitu, Eddie tidak pernah menyerah dan terus meningkatkan kemampuannya. Di Oberdorf, Jerman, Eddie diberikan kesempatan terakhir untuk bisa lolos kualifikasi. Dengan semangat, akhirnya dia berhasil melakukan lompatan sejauh 61 meter pada sesi latihan itu. I did it! 61 meters. Namun, pada saat lompatan resmi, Eddie terjatuh dan lompatannya dinyatakan tidak sah. Meski demikian, Eddie bertekad untuk mencoba lagi, tetapi peraturan tidak memperbolehkannya. Meski kecewa, Bronson menyarankan Eddie untuk melupakan kegagalannya dan menganggap peningkatan yang telah dia capai sebagai hal yang luar biasa. Namun, Eddie yang merasa kecewa segera menghubungi ibunya untuk berkata bahwa dia akan menyerah dan pulang ke rumah 1 minggu lagi. You've had knockbacks before and it's never stopped you. That was my one chance and I blew it. So I'm going to work the week out for Petra and then I'm coming home. Saat sedang membantu di Cafe Petra, Eddie mendapatkan surat yang memberitahukan bahwa lompatan latihannya sejauh 61 meter telah tercatat dan ini membuatnya berhak mengikuti Olimpiade Calgary, Kanada. Dengan berita yang baik ini, Eddie bergegas menginformasikan Bronson dan memintanya untuk bersiap-siap ke Olimpiade. Namun Bronson memiliki pandangan yang berbeda. Dia merasa jika Eddie ikut dalam Olimpiade, Eddie hanya akan menjadi bahan tertawaan karena kemungkinan besar dia akan berada di posisi terakhir. Bronson mengusulkan agar mereka bersiap untuk Olimpiade 4 tahun berikutnya dengan latihan untuk lompatan 90 meter agar Eddie menjadi pesaing yang diperhitungkan. Eddie yang tak ingin melewatkan kesempatan ini kemudian memutuskan untuk tetap berangkat ke Olimpiade Calgary sendirian dan dia memilih meninggalkan pelatihnya. Sesuai dengan dugaan Bronson, tidak semua pihak mendukung kehadiran Eddie. Setibanya di Calgary, Eddie mendapatkan perlakuan yang gak menyenangkan. Dia dibully oleh beberapa anggota tim dan bahkan dipaksa minum alkohol hingga mabuk. Sehingga dia pun absen dalam acara pembukaan Olimpiade. What's going on here? We're having a team talk. Any particular reason you were not with us at the ceremony? Upset tummy. Otherwise you'll be jumping in a nappy. Saat pertandingan lompat ski, Eddie tampil dengan semangat yang membara. Dengan keberanian yang dia miliki, dia berhasil melakukan lompatan sejauh 60,5 meter. Ini merupakan rekor baru untuk Britania Raya. And the scoreboard shows 60.5 meters. Meskipun berada di posisi terakhir, kegembiraan Eddie tidak terbendung. Dia merayakan pencapaiannya dengan gestur tangan yang menyerupai sayap burung. Dan penonton memberinya julukan Edge of Gold. Respon penonton yang sangat positif ini menarik perhatian media. Konferensi pers yang dihadiri Eddie menunjukkan betapa besar ketertarikan publik terhadapnya. Walaupun ada beragam pendapat, dari yang mendukung hingga yang mengkritik keras, bahkan ada yang menganggapnya tidak layak berkompetisi di tingkat Olimpiade. Namun, pendapat Bronson masih tidak berubah tentang kehadiran Eddie di Olimpiade. Di sini, apa yang dilakukan Eddie menegaskan bahwa tidak ada yang menganggap Eddie sebagai seorang lawan yang tangguh. Bahkan, Bronson menganggap bahwa Eddie hanyalah hiburan belaka. Berbekal kalimat dari Bronson, dia pun memutuskan untuk melangkah lebih jauh. Eddie bertekad untuk mengikuti kompetisi lompat 90 meter demi membuktikan bahwa dia tidak hanya serius dalam bidang olahraga ski, tapi dia juga sangat mencintai cabang olahraga ini. Keputusannya pun mengejutkan banyak pihak, terutama karena Eddie sebelumnya tidak pernah mencoba lompatan sejauh itu. Bronson Perry yang mendengar keputusan mendadak itu segera datang ke Calgary untuk memberikan dukungan mental. I know I'd originally only intended to jump the 70 meters. I didn't come here as a novelty act, and I will not be going home as one. Bronson kini yakin bahwa meskipun Eddie belum pernah melompat sejauh 90 meter, dedikasi, ketekunan, dan juga semangatnya melebihi atlet lompat ski lainnya.
Nomor lompat ski 90 meter di Olimpiade merupakan puncak dari cabang olahraga lompat ski, dan Eddie dijadwalkan untuk melompat setelah atlet Yunani yang bernama Metti Nikkanen yang sudah terlebih dahulu menampilkan keahliannya. Meski sempat merasa ragu dan memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan diri, Eddie akhirnya melakukan lompatan. Meskipun kehilangan sedikit keseimbangan di udara dan pendaratannya kurang sempurna, namun dia berhasil memperbaiki posisinya dan menyelesaikan lompatan itu hingga disambut dengan sorak-sorai penonton yang meriah. Meskipun catatan lompatan Eddie hanya mencapai 71,5 meter dan dia ditempatkan di posisi terakhir, dia tetap merayakan pencapaiannya dengan penuh sukacita. Keberhasilan Eddie tidak hanya menunjukkan semangat olahraga yang kuat, tetapi juga membangkitkan semangat Olimpiade, di mana yang paling penting bukanlah menjadi juara, melainkan berpartisipasi. Prestasi Eddie membawa perubahan pada diri Bronson yang berubah menjadi sosok yang lebih bertanggung jawab. Suasana pun menjadi sangat menyentuh ketika Warren Sharp mendatangi mereka untuk memberikan selamat. Kegembiraan yang dibawa oleh Eddie menyebar ke seluruh penjuru dunia yang merayakan arti dari kompetisi olahraga. Bahkan dalam pidato penutupan Olimpiade, Eddie disebut sebagai elang yang terbang tinggi. Kisah Eddie yang kemudian dijuluki The Eagle berakhir dengan mengajarkan pentingnya ambisi, keberanian, serta partisipasi dalam meraih sebuah cita-cita.